Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. An ba'dil zuhadi man aznaba dzanban wa huwa yadhaku fa innallaha yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki wa man ata'a wa huwa yabki fa innallaha yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaku. Sebagian ulama juhud berkata, barang siapa merasa senang berbuat dosa, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Dan barang siapa merasa menangis karena taat kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dalam keadaan gembira. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Anda ketika bermaksiat, ketika mendapati diri Anda bermaksiat, ketika mendapati diri Anda berbuat dosa dan merasakan kemaksiatan dan dosa itu terasa manis di diri Anda, ingatlah saat itu Anda sedang terjebak di dalam istidraj. Anda sedang mencari neraka Anda sendiri. Kelak Anda akan dimasukkan ke neraka dalam keadaan menangis. Adapun orang yang menangis karena taat kepada Allah Ta'ala dan dia merasakan bahwa dosa-dosanya banyak dan merasakan bahwa rahmat Allah begitu luas, dan ia menjalani pertaubatan dirinya dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka orang yang semacam ini kelak akan dimasukkan ke surganya Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, karena dia tidak pernah merasakan nikmatnya dosa dan kemaksiatan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu janganlah Anda merasa gembira ketika Anda mendapati diri Anda sedang bermaksiat, kemudian diri Anda merasa senang, merasa bangga dengan kemaksiatan dan dosa yang Anda lakukan. Menangislah karena Allah Subhanahu wa ta'ala di masa pertaubatan Anda, karena Anda tahu bahwa di dosa-dosa kita diampuni oleh Allah ataukah tidak. Kita tidak tahu apakah taubat dan amal soleh kita diterima oleh Allah ataukah tidak. Kita tidak tahu. Menangislah karena Allah, bergembiralah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an ba'dil hukama'i la tahqiru adz-dzunuba as-sighara fa innaha tatasya'abu min hadzunubul kibar. Sebagian hukama berkata, jangan meremehkan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu akan bercabang-cabang dan menjadi dosa-dosa yang besar. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umumnya orang ada yang suka meremehkan dosa kecil, sehingga lambat laun dosa-dosa kecilnya bertumpuk menjadi dosa besar. Ingatlah bahwa dosa-dosa kecil adalah gerbangnya dosa-dosa besar. Dari dosa-dosa kecil kemudian menjadi besar dikarenakan mereka sering meremehkan dosa-dosa kecil mereka. Mereka tidak memperhatikan bahwasanya dosa-dosa kecil itu adalah gerbang menuju dosa-dosa yang sangat besar. Mereka lupa, mereka tidak meminta ampun kepada Allah ketika melakukan dosa-dosa kecil. Mereka melakukan dosa-dosa kecil dengan sengaja, bahkan meremehkan dosa-dosa itu. Oleh karena itu, jangan salahkan kalau kemudian muncullah dosa-dosa besar di hadapan Anda dan Anda tidak bisa berkutik
ketika Anda sudah dihadapkan pada dosa-dosa yang besar. Kenapa ini terjadi? Karena itu adalah sebabnya meremehkan dosa-dosa yang kecil. Kemudian Anda terjebak di dalam kumparan-kumparan dosa-dosa besar. Di saat Anda melakukan dosa-dosa kecil, Anda tidak bisa membayangkan kalau Anda kemudian mendapatkan dosa yang besar, karena Anda lalai, karena Anda lupa dan dilupakan oleh dosa-dosa Anda sendiri. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kita tinggalkan perbuatan-perbuatan, karena perbuatan-perbuatan itu perbuatan yang munkar, perbuatan yang tidak ada faedahnya untuk diri kita saat ini maupun ke depannya, nanti di hari kiamat atau di hari pembalasan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israri wala kabirata ma'al istighfari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dikatakan dosa kecil apabila dikerjakan secara terus-menerus, dan tidak ada dosa-dosa besar apabila disertai dengan istighfar atau tobat. Ya, dosa kecil bisa menjadi dosa besar apabila dilakukan terus-menerus, dan dosa besar bisa hilang dengan taubat. Dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita anggap remeh, akan menjadi besar ketika kita melakukan terus-menerus, dan dosa-dosa besar akan datang menghampiri kita, dan dosa-dosa besar bisa hilang kalau kita mau bertobat. Oleh karena itu, bertobatlah, kembali kepada Allah. Jangan kembali kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Jangan kembali kepada selain Allah. Lihatlah Allah dan kau lihat. Jangan kau lihat selain Allah. Engkau akan mendapati dirimu ada di hadapan Allah dengan menangisi dosa-dosamu, benar-benar menangisi kesalahan-kesalahan yang pernah Anda lakukan di hadapan Allah, dan kau merasa malu ketika bertemu dengan Allah, dan kau merasa bersedih karena mendapati dirimu terjebak dalam lumpur dosa dan kenistaan. Oleh karena itu, bertobatlah, terus beribadah kepada Allah, karena Allah bersama Allah dan menuju kepada Allah. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.